Assalamualaikum, selamat datang di channel Camai Studio. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia mendengarkan cerita horor atau cerita mistis, cerita pendek di channel Camai Studio. Mimin doakan semoga dirinya selalu dijaga kesehatannya, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Mimin mendapatkan cerita ini dari kumpulan kisah-kisah horor yang berjudul Disesatkan oleh Hantu di Kampung Kasepuhan. Mari kita mulai ceritanya. Pengalaman ini dibikin bingung hantu penunggu kuburan di desa Kasepuhan, Batang, tepatnya di daerah Jawa Tengah. Saya bernama Karno. Saat itu saya sedang naik motor dalam perjalanan pulang dari Pekalongan hendak menuju ke Batang, Jawa Tengah. Biasanya, saya selalu melewati jalan Pantura atau jalan utama bila melakukan perjalanan. Namun, karena kondisi hujan dan banyak lubang di jalan Pantura, saya memilih melewati jalan alternatif yang kondisinya lalu lintasnya cukup sepi. Start dari Pekalongan sekitar jam 6:45 sore, alias sudah hampir waktu sholat maghrib. Karena kondisi hujan, saya jalan pelan dan berhati-hati. Memasuki wilayah Batang, hujan semakin deras dan langit semakin gelap. Kebetulan, saya memakai helm Hellface yang nggak ada kaca visornya. Jadi, mata saya terkena rintik hujan dan sesekali saya menyeka mata untuk menepis air hujan. Semakin kesini, suasana sekitar jalan itu semakin gelap gulita karena tidak ada lampu penerang jalan. Karena terlalu beresiko, saya putuskan melewati jalanan kampung yang lebih cepat tembus ke jalan Pantura Batang. Dan disinilah drama horor itu dimulai. Pada kondisi siang hari dan normal, saya hafal betul jalan kampung atau jalan tikus di daerah ini. Namanya Desa Kasepuhan. Namun, entah kenapa waktu itu saya merasa memasuki wilayah yang asing dan merasakan jok belakang motor saya agak berat. Suasana sangat sepi sekali. Mungkin para penduduk pada diam di rumahnya. Melewati sebuah pertigaan kecil, saya merasa seharusnya saya belok ke kiri. Tapi entah kenapa, seperti ada sesuatu yang menahan setang motor agar tetap lurus. Anehnya, saya kok nurut-nurut saja. Ternyata memang jalan tersebut bukan jalan yang biasanya saya lewati, melainkan jalan yang tembusnya ke sebuah komplek yang sekolahnya di tengah-tengah itu ada lapangan. Seharusnya setelah melewati kompleks sekolah itu, saya tuh belok ke kiri. Namun kembali saya merasa stang motor seperti ada yang mengarahkan ke arah kanan. Dan sampailah saya ke sebuah pertigaan lagi. Kali ini saya kenal dengan jalan ini. Belok kiri, lurus akan sampai ke jalan Pantura Batang, Jalan Jenderal Sudirman. Namun saat melintas ke depan sebuah kuburan, mesin motor mendadak mati sendiri dan motor berhenti tepat di depan kuburan itu. Lampu indikator speedometer masih menyala kuning di angka 2. Saya coba menetralkan transmisi dan pencet electric starter, namun mesin tetap tak mau menyala. Padahal aki motor baru diganti seminggu yang lalu. Akhirnya saya memakai starter engkol, namun tetap mesin tak mau menyala. Lalu saya merasa ada yang aneh lagi. Di jok belakang kembali terasa ada tambahan beban. Shock breaker belakang sampai berbunyi kreot-kreot. Tengkuk saya merasa merinding, mana suasananya sepi dan hujan deras pula. Saya coba lagi pencet electric starter dan akhirnya mesin motor kembali menyala. Harusnya saat itu saya tetap lurus agar cepat mencapai jalan Pantura, tapi entah mengapa saya malah putar balik dan berbelok ke arah kanan. Dan kembali mesin motor berhenti mendadak. Anehnya, berhentinya tepat di sebuah komplek kuburan yang lain. Kuburan tersebut ada tembok berwarna biru di sekelilingnya. Suasana sepi sekali dan hujan turun semakin deras. Tiba-tiba, tengkuk dan telinga bagian belakang saya merasa ada yang meniup. Kemudian, terasa ada sesuatu yang turun dari jok belakang. Motor pun terasa enteng dan normal kembali. Tapi mesin motor masih tak mau menyala. Sekelebat, saya melihat bayangan putih melintas di depan saya dan mengarah ke kuburan. Saya memberanikan diri melihat ke arah kuburan, dan bayangan putih itu terlihat dekat pintu masuk kuburan.
Saya amati terus-menerus sambil kucek-kucek mata. Lama-lama terlihat seperti perempuan memakai gaun putih. Langsung saya turun dari motor dan dorong motor secepatnya. Asem, kuntilanak saya dikerjain. Sekitar 30 meter dari kuburan, saya berhenti dan memberanikan diri melihat ke belakang ke arah kuburan. Ternyata sudah tidak ada dirinya. Anehnya, setelah itu mesin motor kembali menyala. Saya membaca ayat-ayat suci Al-Quran semampunya dan segera meninggalkan tempat tersebut. Alhamdulillah, akhirnya ketemu jalan pulang. Setelah sampai di rumah, ternyata waktu sudah menunjukkan jam setengah 9 malam. Berarti saya tadi dibikin bingung lelembut penghuni kuburan sekitar 2 jaman tadi. Alhamdulillah masih diberi keselamatan sampai sekarang. Mungkin tadi itu ada yang menumpang di motor saya dan berhenti di kuburan. Itulah pengalaman saya yang saya alami tahun 2007 lalu. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Dan bagi yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan share agar tidak tertinggal video terbarunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.